Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Rumah Odeng kesayangan kita yang banyak memberikan inspirasi, informasi, serta ilmu pengetahuan tentang agama dan sains. Di kesempatan kali ini, Rumah Odeng akan memberikan informasi tentang perkembangan Islam di negara Zionis. Bagaimanakah hubungan Muslim di Israel dengan umat Yahudi? Apakah seperti yang kita ketahui bersama, yang selalu dihantui peperangan, ataukah mereka bertoleransi lintas agama yang sangat baik? Mari kita simak bersama. Sebelum menyaksikan, support selalu channel Rumah Odeng Misteri dengan mensubscribe, like, dan komen, serta share supaya selalu memberikan informasi yang positif bagi kita semua. Konflik Israel dan Palestina seakan tidak berujung baik. Negara Israel dengan ganasnya menghancurkan Palestina, baik bangunan maupun manusianya. Israel begitu membenci Palestina yang mayoritas beragama Islam. Namun faktanya, di Israel sendiri pemeluk agama Islam menjadi pemeluk terbesar dan terbanyak kedua setelah Yahudi. Bahkan diprediksikan akan melampaui Yahudi nantinya. Lalu amankah umat Muslim di Israel beribadah? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Israel terletak di ujung timur Laut Mediterania dan berbatasan langsung dengan beberapa negara. Di utara, Israel berbatasan dengan Lebanon, lalu di timur berbatasan dengan Yordania, di timur laut berbatasan dengan Suriah, sedangkan di barat berbatasan dengan jalur Gaza dan tepi barat. Di barat daya, Israel berbatasan dengan Mesir. Luas wilayahnya mencapai 20.770 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 8.585.578 jiwa pada Desember 2019. Penduduk Israel mayoritas adalah warga Yahudi dengan persentase sebanyak 70%, dengan 20%-nya adalah warga Arab dan juga kelompok Druze sekitar 2%. Sisanya adalah bangsa Arab, Armenia, dan lain sebagainya. Fakta lain soal Israel adalah masyarakatnya gemar membaca buku. Makanya tak heran penerbitan buku meningkat setiap tahun di sana. Hal ini dapat dilihat perbandingan buku yang diterbitkan pada tahun 2020 mencapai 6.486 buku. Sedangkan di tahun 2021 mencapai 7.356 buku. Genre buku yang mereka gemari adalah buku fiksi seperti proksa dan cerita anak. Di bidang fiksi, mereka suka dengan buku-buku biografi. Israel memang menanamkan budaya membaca dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya saja saat mereka di dalam kendaraan umum, mereka sambil membaca buku. Begitu juga saat berada di atas bus. Mereka juga menduduki peringkat pertama sebagai negara yang banyak menerjemahkan buku dari berbagai bahasa di dunia. Makanya jangan heran kalau orang-orang Yahudi memiliki IQ yang tinggi. Rata-rata IQ orang Yahudi berada di rentang 107,5% hingga 115. Israel juga menjadi negara dengan publikasi ilmiah terbanyak di dunia. Ada 109 jurnal ilmiah per 10.000 orang. Tak heran kalau mereka memiliki hak paten tertinggi atas kekayaan intelektualnya. Soal intelektual, memang Yahudi nggak ada obatnya. Mereka bahkan memiliki jumlah ilmuwan dan teknisi terbesar dibandingkan negara-negara maju lainnya, seperti Jerman dan Jepang. Tingkat melek literasi yang tinggi di Israel juga dapat dilihat dari banyaknya penduduk mereka yang melanjutkan sekolah sampai ke pendidikan tinggi.
ada 24% angkatan kerja Israel yang bergelar sarjana dan 12% memiliki gelar lanjutan. Hal ini membuat Israel masuk dalam top 3 negara industri setelah Amerika Serikat dan Belanda. Tak hanya itu, Israel juga menyimpan ribuan situs arkeologi. Salah satunya adalah Gereja Makam Kudus atau Holy Sepulchre yang merupakan situs paling suci umat Kristiani di Israel. Para arkeolog juga menemukan tulang berulang manusia dan 5.000 koin kuno. Israel pada awal didirikan sebagai negara Yahudi, makanya di sana mayoritas beragama Yahudi, tapi ada juga yang menganut agama Islam walaupun tidak sebanyak Yahudi. Selain Yahudi dan Islam, ada juga penduduk Israel yang beragama Kristen, Druzi, Hindu, dan Buddha. Awalnya Islam menjadi agama yang minoritas di Israel, namun sekarang Islam telah menjadi agama terbesar kedua di sana. Warga Muslim di sana tercatat memiliki angka kelahiran tinggi. Diperkirakan penduduk Muslim akan terus bertambah, bahkan ada kekhawatiran nantinya bahwasannya jumlah umat Muslim akan menyalip jumlah Yahudi. Berdasarkan riset yang dilakukan Pew Research menyebutkan bahwa umat Muslim di Israel sangat taat jika dibandingkan dengan pemeluk agama lain di sana, termasuk juga Yahudi. Masih dari Pew Research, 68% Muslim mengakui bahwa agama sangatlah penting bagi mereka. Salah satu bukti ketaatan para pemeluk Islam dapat dilihat dari angka 52% umat Muslim yang mengaku melakukan sholat tepat waktu. Salah satu penyebab utama warga Israel banyak yang memeluk agama Islam adalah pernikahan campuran antara warga Arab dan Israel. Hal ini pun mendapat penentangan oleh Lihava, sebuah organisasi yang tidak suka adanya mu'alaf karena pernikahan campuran. Salah satu pernikahan campuran yang membuat warga Israel terkejut adalah pernikahan Noserin, perempuan muda Yahudi Israel yang menikah dengan pemuda Arab. Pernikahan campuran ini pun menuai reaksi Lehava yang menganggap gadis Yahudi yang pindah agama adalah orang-orang tersesat. Angka mu'alaf yang terjadi di Israel ini memang menunjukkan peningkatan dan didominasi oleh kaum perempuan. Dalam kurun waktu 2005-2007, ada 250 orang Israel yang memutuskan masuk Islam. Kisah seorang Yahudi yang masuk Islam tak seharusnya membuat orang Israel kaget, karena sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada seorang pendeta Yahudi yang memutuskan menjadi bagian dari umat Muslim. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terpaksa berhutang kepada seorang Yahudi bernama Zaid bin San'ah. Beliau adalah ahli kitab. Beliau menguasai kitab Taurat. Mereka pun akhirnya menyepakati kapan jatuh tempo pembayarannya. Namun tiba-tiba Zaid mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat sedang berdakwah di Masjid Nabawi. Zaid datang untuk menagih hutang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal belum jatuh tempo. Zaid menarik sorban Rasulullah SAW yang membuat Nabi tercekik. Rasulullah SAW pun meminta Umar untuk mengambil kas negara untuk membayar hutang Rasulullah SAW. Ternyata apa yang dilakukan Yahudi itu hanyalah untuk menguji tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Setelah kejadian itu, Zaid pun memutuskan untuk masuk Islam. Kini Islam semakin menunjukkan perkembangannya di negeri Yahudi. Salah satu hal yang menunjukkan perkembangan Islam di Israel adalah terdapat banyak masjid. Setidaknya di sana ada 400 masjid, 73 diantaranya ada di Yerusalem. Pada 1988, jumlah masjid hanya mencapai kurang lebih 80 bangunan saja. Sebuah peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan imam dan muazin pun digaji oleh pemerintah Israel. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pengadaan Al-Quran untuk dipakai di beberapa masjid.
Bahasa Arab juga menjadi bahasa resmi kedua mengingat mayoritas umat muslim di sana. Memang berasal dari bahasa resmi pertama mereka adalah bahasa Ibrani. Itu bahasa yang sebenarnya sudah punah, tapi dihidupkan kembali oleh orang-orang Yahudi ratusan tahun lalu. Bahasa Ibrani dituturkan pada abad ke-9 hingga abad ke-18. Saat bulan Ramadan datang, umat Islam selalu merayakan dengan sukacita. Begitu juga Israel. Pemerintah kota Yerusalem melakukan perayaan tradisional untuk menembakkan peluru dan meriam ke arah Yerusalem Timur sebagai penanda Imsak dan berbuka. Karyawan yang beragama Islam juga memperbolehkan mengambil cuti saat bulan puasa. Bahkan jam kerjanya pun disesuaikan dengan orang yang berpuasa. Begitu juga dengan latihan militernya. Pasukan Israel sering menyesuaikan jadwal latihan tentara yang beragama Islam selama bulan Ramadan. Walaupun pemerintah Islam menjamin kebebasan beragama para penduduknya sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948, namun ternyata aturan yang dibuat tak selamanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Umat muslim nyatanya tidak dapat terhindar dari diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penganggurannya. Warga Arab lebih banyak yang koples dibandingkan dengan masyarakat Yahudi. Kemudian tingkat pengangguran para perempuan Arab 3 kali lebih dibandingkan orang-orang Yahudi. Jurang perbedaan semakin lebar ketika parlemen Israel mengesahkan RUU atau rancangan undang-undang negara Yahudi atau Jewish Nation State. Berbagai tanggapan pun muncul, salah satu dari Faisal Ismail, guru besar Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UI Yogyakarta, yang menilai kalau rancangan undang-undang ini tujuannya untuk memisahkan antara masyarakat Arab dan Yahudi. Faisal menilai praktek pemisahan antara etnis ini tidak seharusnya terjadi, apalagi di dunia beradab seperti sekarang ini. Namun, bukannya membatalkan rancangan undang-undang itu, malah mereka mengesahkan menjadi undang-undang orang Arab Israel menjadi warga kelas kedua di negara tersebut. Undang-undang Israel juga selalu memprioritaskan orang-orang Yahudi seperti kemudahan memperoleh paspor. Sahabat rumah Odeng yang beriman, konflik antara Israel dan Palestina tidak menjadikan Islam stuck di tempat saja. Malahan semakin berkembang di negara Zionis itu. Bahkan setiap tahun angka umat Yahudi masuk ke agama Islam semakin tinggi. Akankah nantinya Islam akan mendominasi di Israel? Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.